Lumbung suara oposisi puas dengan kinerja Jokowi dan tolak kehadiran Anies, ditulis oleh Ruskandi Angga Wirya dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Mengusung tagline antitesa Jokowi seperti memposisikan Anies, tak ubahnya bukan tandingannya Jokowi. Hal mana tidak kompatibel dengan dukungan Nasdem kepada pemerintahan yang dipimpin Jokowi. Kelompok masyarakat waras sudah memprediksi bahwa Anies mustahil mampu menyamai pencapaian Jokowi karena rekam jejaknya sendiri justru dinilai mendegradasi kepercayaan publik kepada pemerintah. Anies seperti selama ini dianggap satu garis ideologi dengan kelompok intoleran, nyaris selalu menghadapi penolakan di lokasi yang dikunjunginya. Lebih lanjut, publik lebih melihat Anies sebagai tiangnya politik identitas yang sangat Arab sentris. Ketua MPR RI Bambang Susatyo atau Bamsud menyinggung terkait politik identitas yang disematkan pada calon presiden atau capres. Menurut Bamsud, calon presiden ideal adalah tidak punya rekam jejak terlibat dalam penggunaan politik identitas serta berkomitmen melanjutkan kesinambungan program pembangunan Presiden Joko Widodo. Kriteria lainnya tidak pernah terlibat kasus korupsi, melanjutkan program kerja Presiden Joko Widodo, berkomitmen memperjuangkan agenda reformasi, menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan mewujudkan reformasi agraria, serta berkomitmen melakukan upaya-upaya memperkuat ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta berpihak kepada rakyat, kata Bamsud saat menghadiri peresmian Geraha Persatuan Nasional Aktivis atau PENA 98 Jakarta, dikutip dari suara.com Senin 20 Februari 2023. Dalam kesempatan itu, Bamsud juga menyampaikan calon presiden kriteria PENA 98 antara lain yang mampu menjaga Pancasila, berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945, setia pada NKRI, menghormati keberagaman dan merawat kebinekaan. Anies terlanjur dianggap selalu memanipulasi identitas yang melekat pada dirinya. Islam kadang-kadang mengaku Jawa, di waktu lain mengaku Sunda, meskipun semua orang pasti tahu bahwa pengakuannya sebatas politis. Pernyataan bakal calon presiden atau capres dari Partai Nasdem Anies Rashid Baswedan yang mengumumkan bakal salat Jumat di salah satu masjid di Pontianak pada Kamis 16 Februari 2023 lalu mendapat sorotan tajam dari Direktur Eksekutif Jaringan Moderasi Beragama Indonesia, Islah Bahrawi. Islah membaca pergerakan bakal mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut sebagai langkah kampanye. Menurutnya, berkampanye politik di dalam masjid merupakan sesuatu yang keliru, sebab bagian dari politisasi agama. Berkampanye politik di masjid adalah politisasi agama, ujar Islah dikutip dari unggahan Twitternya @islah_bahrawi, Minggu 19 Februari 2023. Alasannya dikatakan Islah karena tujuan Anies bukan untuk memakmurkan masjid, melainkan membajak masjid untuk memakmurkan dirinya. Anda bukan memakmurkan masjid, tapi membajak masjid untuk memakmurkan Anda, lanjutnya. Bukan hanya itu, Islah menilai Anies bukannya menjayakan agama Islam, namun Anies malah menunggangi agama untuk menjayakan dirinya. Bagaimana menurut Anda? Terbongkar, buzzer Anies ketakutan majikannya melawan Ganjar, ditulis oleh Ferry Patli dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Kalau ada pertanyaan siapa sih lawan Anies yang paling ditakuti oleh para buzzernya, ternyata bukan Prabowo, tapi Ganjar Pranowo. Bagi mereka, wan Anies sangat bisa mengalahkan Prabowo, karena pendukung Ketua Umum Gerindra itu sekarang sudah banyak yang jadi pendukung Anies. Termasuk partai pengusungnya di Pilpres 2019 lalu, PKS dan Partai Demokrat, sekarang juga sudah merapat ke mantan Gubernur DKI tersebut. Artinya apa? Ketika PKS dan Partai Demokrat mengusung Anies, tentu kader, simpatisan, serta loyalisnya juga akan turut mendukung Anies. Celakanya pendukungnya sudah jadi pendukung kandidat lain. Prabowo belum berhasil mendapatkan dukungan dari pendukung Jokowi. Tercatat baru 2 saja mantan pendukung Jokowi yang kini jadi pendukung Prabowo, yakni Abu Janda dan Immanuel Ebenezer. Ada juga Ferdinand Huta Hayan yang kini jadi kader Gerindra demi untuk mendukung Prabowo di Pilpres 2024 mendatang. Tapi itu tetap tidak signifikan alias tidak masuk hitungan. Karena si Lai Ferdi ini memang pendukung Prabowo di Pilpres 2019 lalu. Prabowo kalah, ia jadi pendukung Jokowi lagi setelah keluar dari Partai Demokrat dan sekarang jadi pendukung Prabowo lagi.
Jadi kalau diperhatikan agak unik perjalanan politisi yang pernah berdebat sengit dengan Wiz Khalifa tersebut. Pada Pilpres 2014 mendukung Jokowi, pada Pilpres 2019 mendukung Prabowo. Prabowo kalah, mendukung Jokowi lagi, dan menjelang Pilpres 2024 mendukung Prabowo lagi. Benar-benar menjadikan orang yang labil maksimal alias gak punya pendirian. Mudah-mudahan dia bisa konsisten berjuang bersama Fadlizon hingga Pilpres 2024 mendatang. Jadi posisi Prabowo saat ini memang benar-benar sulit ya. Hal inilah yang kemudian membuat buzzer Anies yakin majikannya itu akan mampu mengalahkan mantan Capres 2014 dan 2019 tersebut. Lantas apa bukti kalau buzzer Anies takut junjungannya melawan Ganjar? Bisa dilihat dari cuitan mereka di Twitter, seperti cuitan Maudy Asmara berikut ini melalui akun Twitternya @mdy_asmara1710. Gue sih lebih setuju Mbak Puan yang maju jadi capres daripada Ganjar. Selain karena Tra Soekarno, Mbak Puan punya pengalaman memimpin parlemen. Asik. Sudah terlihat kan kalau buzzer berjenis kelamin perempuan tersebut lebih memilih Puan yang jadi lawan Anies daripada Ganjar. Pertanyaannya kenapa demikian? Aslinya bukan karena Puan Tra Soekarno dan bukan pula karena dia ketua DPR, tapi karena Putri Megawati itu lebih mudah dikalahkan oleh Anies jika nanti jadi capres. Lawang elektabilitasnya cuma 1% kok, padahal sudah tanam padi di mana-mana untuk mengenalkan diri ke masyarakat. Sedangkan Anies elektabilitasnya 13,1%, terpaut jauh. Dan kalau Puan jadi capres, Kadrun punya bahan untuk menyerangnya, yakni dengan menyebarkan isu haram hukumnya memilih pemimpin perempuan. Sementara kalau Ganjar yang ikut bertarung di Pilpres, isu tersebut tidak laku. Begitupun dengan cuitan buzzer Anies yang lain, Musni Umar, hampir mirip dengan cuitan Maudy Asmara itu. Saya dukung Puan untuk maju sebagai capres 2024. Kalau jadi capres ada peluang menang. Kalau tidak jadi capres, mustahil jadi presiden RI. Kalau jadi calon, jangan takut kalah. Ujarnya dengan nada seperti tanpa bersalah melalui akun Twitternya @musniumar. Jelas-jelas pendukung Anies. Sampai-sampai masa jabatannya sebagai rektor Universitas Ibnu Khaldun tidak diperpanjang lantaran lebih sibuk jadi buzzer daripada ngurusin mahasiswa. Malah ngomongnya pendukung Puan. Jan, cuk, dobel, jaran, matamu, cek, ujar Gus Nur dengan nada berapi-api. Memang kalau diperhatikan sangat wajar sih para tim ses Anies tersebut takut junjungannya melawan Ganjar. Kenapa? Lawang Anies sudah kampanye kemana-mana, sudah banyak provinsi yang didatangi, sudah banyak door prize yang dibagikan di acara jalan sehat yang dihadirinya, sudah didukung oleh 3 partai. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas terbaru, malah elektabilitas Ganjar yang paling tinggi, yakni 25,3%. Sedangkan Anies hanya 13,1% saja. Sebelumnya elektabilitas Ganjar 23,2%, artinya ada peningkatan 2,1%. Sementara elektabilitas Anies sebelumnya di angka 16,5%, artinya ada penurunan sebanyak 3,4%. Jelas itu menakutkan. Hanya saja mungkin Doyok dan kawan-kawannya lupa kalau Megawati itu bukan politisi kemarin sore. Kalkulasinya tentu lebih canggih dibandingkan kalkulasi Novel Bamukmin yang mengaku didukung oleh 130 juta rakyat Indonesia itu. Jadi dia tahu banget kok kalau tipu daya setan itu nyata. Di depan penyanjung dan pura-pura mendukung, ternyata ada tai udang di balik kumis yang jarang keramas. Bagaimana menurut Anda?